Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah anak apa semuanya, sekarang mari kita melanjutkan materi kita tentang pendidikan agama Islam di kelas 5 ini. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang bagaimana cara-cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, anak apa semuanya, kita melanjutkan materi kita tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak apa semuanya belajar mengenal kitab-kitab Allah, anak apa semuanya tahu, bisa menyebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Kemudian anak apa semuanya juga harus tahu siapa rasul penerima dari kitab-kitab tersebut. Baik anak apaku semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirzik''ni ilma warzuqni fahma. Baik anak apaku semuanya, mohon diperhatikan sebelum kita belajar, tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dengan cara tetap mencuci tangan, pakai masker, dan tetap menjaga jarak agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Baiklah anak apa semuanya, sekarang kita mulai materi kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak apa semuanya tentu tahu kitab-kitab Allah itu. Yang pertama kita melihat perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rusulihi wa kitabihi. Itu Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Nah, ini perintah Allah supaya kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Jadi anak apa semuanya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Nah, caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Melalui apa? Melalui malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita hidup dan bersikap dan berperilaku baik. Ini cara kita mengenal beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Nah, anak apaku semuanya, adapun nama-nama kitab Allah itu, Allah telah menurunkan 4 kitab suci.
serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Setiap kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran, sumber petunjuk untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Ya, kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi macam-macam kitab suci. Yang pertama, kitab sucinya adalah kitab suci Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, di daerah Israel dan Mesir. Ya, Nabi Musa ini di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi, di mana yaitu di tanah Kanaan. Ya, Nabi Daud itu menjadi raja di tanah Kanaan. Nah, itu yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Allah itu adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Ya, di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kabar selamat. Ya, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Jadi Bapak ulangi, Injil itu berarti dalam bahasa Yunaninya adalah kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, anak apa semuanya, yang terakhir kitab Allah yang diturunkannya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah atau di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzul Quran. Ya, kita kenal dengan Nuzul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di gua Hira di Mekah. Ya, turunnya Al-Quran menandai awalnya diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad ketika itu berusia genap 40 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, baik anak apa semuanya. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Tuh. Nah Pak semuanya, Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, Al-Quran itu menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin, ya, rahmat untuk seluruh alam. Nah, anak apa semuanya, kita lihat kitab Allah ini semuanya membawa ajaran terpuji. Ya, kitab Allah itu adalah petunjuk
dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku baik. Misalnya berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu menjaga kebersihan, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, anak apa semuanya, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian anak apa semuanya. Ya, sebagai kesimpulan yang dari Bapak, kita semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah. Ya, kita semua wajib mengenal kitab-kitab Allah. Kepada nabi siapa penerimanya, apa nama kitabnya, kita wajib mengetahuinya. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.